Film ini diawali dengan seorang bocah yang sedang naik kereta. Dia bernama Michael. Karena tak punya tiket, akhirnya dia turun. Namun sayang, cuaca sedang hujan dan akhirnya Michael berteduh. Saat berteduh, Michael tiba-tiba muntah dan ditolong oleh seorang wanita. Wanita ini bernama Hana. Kemudian, Hana mengantarkan Michael. Saat sampai rumah, Michael sakit dan harus banyak istirahat. Beberapa hari kemudian Michael kembali lagi ke rumah Hana sambil membawa bunga untuk mengucapkan terima kasih. Saat akan pergi, tiba-tiba Michael mengintip Hana yang sedang ganti pakaian dan Hana pun melihat. Michael yang sadar hal itu kemudian langsung mengalihkan pandangan dan lari ke bawah. Kemudian Michael ikut Hana naik kereta. Saat kembali ke rumah, Hana menyuruh Michael mengangkat batu yang ada di bawah. Setelah selesai, muka Michael tampak kotor dan Hana menyuruh Michael mandi. Kemudian Michael mulai melepaskan pakaiannya. Setelah mandi, kemudian Hana membawakan handuk. Namun Hana ternyata sudah dirundung birahi dan terjadilah. Saat makan di rumah, Michael memutuskan untuk masuk sekolah kembali, namun dilarang oleh ibunya. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Michael diizinkan oleh ayahnya. Esoknya setelah pulang sekolah, Michael langsung cus ke rumah Hana. Setelah sampai, tanpa banyak cincong, Michael dan Hana langsung melepaskan pakaian dan lagi-lagi. Setelah sesi pengencerotan selesai, Michael selalu membacakan buku kepada Hana. Itulah kegiatan mereka setiap hari. Malamnya, Michael naik kereta supaya bisa melihat Hana. Namun hal itu malah membuat Hana marah. Setelah itu, Michael ke rumah Hana kembali karena merasa diacuhkan oleh Hana. Setelah itu, Michael dimarahi oleh Hana dan disuruh pulang. Namun, Michael bukannya pulang malah nangis di depan. Setelah nangis, Michael masuk lagi ke rumah Hana. Kemudian, Michael mulai mencurahkan isi hatinya. Michael sebelumnya belum pernah melakukan hubungan bersama wanita. Dan mereka sudah bersama selama 4 minggu. Dan Michael tidak bisa hidup tanpa Hana. Ternyata, Michael tadi naik kereta berharap dicium oleh Hana. Kemudian, Michael kembali membacakan buku kepada Hana. Dan setelah itu, lagi-lagi kemudian Hana memberikan sebuah aturan baru, yaitu Michael harus membacakan buku dulu, baru melakukan pengencerotan. Setelah membacakan buku, tiba-tiba Michael berencana mengajak Hana liburan naik sepeda, dan Michael sudah punya buku panduan rute perjalanan. Namun, Hana langsung merebut buku tersebut dan lagi-lagi esoknya, Michael dan Hana memulai perjalanannya. Mereka berdua bersepeda menyusuri daerah-daerah hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat makan. Setelah makan, mereka kembali melanjutkan bersepeda hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah gereja. Kemudian, Hana mendengar suatu nyanyian dan bergegas masuk. Hana duduk di dalam sambil melihat anak-anak yang sedang bernyanyi, sedangkan Michael hanya melihat di pintu. Kemudian mereka berdua pergi ke sungai dan Hana mandi, sedangkan Michael tidak mau mandi karena asik menulis puisi untuk Hana. Esoknya, Hana mendengar kabar baik bahwa Hana akan dipromosikan oleh atasannya dan dipindah ke kantor. Di sisi lain, Michael yang sedang asik bermain dengan teman-temannya pulang lebih awal dan menolak ajakan teman-temannya karena ingin bertemu dengan Hana. Saat sampai, Hana dan Michael terlibat cekcok dan kemudian Michael langsung menyipok Hana. Tapi Hana justru menampar Michael. Setelah itu, Michael dimandikan oleh Hana. Setelah selesai, lagi-lagi Michael birahinya keluar dan terjadi. Setelah melakukan pengencerotan, Michael disuruh kembali bersama teman-temannya. Namun, di sisi lain, Hana mulai mengemas barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah. Michael yang sudah punya firasat langsung pergi ke rumah Hana dan rumah itu sudah kosong. Hingga akhirnya Michael pulang ke rumah dengan kesedihannya. Beberapa tahun kemudian, Michael sudah beranjak dewasa dan dia adalah mahasiswa hukum. Hingga suatu ketika, dia menghadiri sebuah persidangan. Ternyata, salah satu terdakwa dalam persidangan tersebut adalah Hana. Jadi, setelah Hana meninggalkan rumah, Hana bekerja sebagai penjaga tahanan. Hana tertuduh sebagai pelaku pembunuhan ratusan orang.
karena mengunci seluruh orang yang ada di dalam gereja pada saat terjadi peperangan dan ratusan orang tersebut mati terbakar. Dalam persidangan tersebut, Hana disalahkan oleh terdakwa lain bahwa Hanalah yang memimpin penjagaan dan Hana dituduh yang menulis laporan tersebut. Kemudian Hana disuruh menulis untuk dicocokkan apakah tulisan Hana sama dengan tulisan laporan tersebut. Namun sayang, Hana menolak dan memilih mengakui bahwa Hanalah yang menulisnya. Beberapa hari kemudian, hasil persidangan pun tiba. Hana mendapat hukuman seumur hidup, sedangkan teman-temannya hanya 4 tahun. Hal itu membuat Michael meneteskan air matanya. Beberapa tahun kemudian, Michael sudah menikah dan punya anak. Namun, pernikahan Michael gagal. Malamnya, Michael mulai membuka kembali buku-buku lamanya yang dulu sering dibacakan kepada Hana. Akhirnya, Michael mulai membaca dan merekam semua buku yang dia punya dan dikirimkan ke Hana. Setiap hari Michael terus membaca dan direkam untuk dikirim ke Hana. Kemudian Hana pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Hana mulai belajar membaca dan menulis. Hingga suatu ketika, Michael dihubungi oleh seorang petugas tahanan dan dia mengabarkan bahwa Hana sebentar lagi akan bebas. Esoknya, Michael pergi ke rumah tahanan untuk menjenguk Hana. Setelah sampai, Michael sudah disambut dan langsung diantarkan ke kantin untuk bertemu Hana. Akhirnya, Michael menemui Hana yang rambutnya sudah memutih dan tampak tua. Hana mencoba memegang tangan Michael, tapi Michael menolaknya. Di sini, Michael mengatakan sudah menyiapkan rumah dan pekerjaan untuk Hana. Kemudian, Michael mulai membicarakan masa lalunya Hana. Namun, Hana tidak pernah mengingat masa lalunya sebelum persidangan dan mulai memikirkan setelah persidangan. Hana mengatakan bahwa yang sudah mati akan tetap mati. Kemudian Michael akan menjemput Hana minggu depan. Setelah selesai, Michael pulang dan menyiapkan rumah untuk Hana. Akhirnya, hari kebebasan Hana datang dan Michael berencana menjemput Hana dan membawakan bunga. Namun sangat sayang karena Hana sudah mati bunuh diri. Hana juga meninggalkan surat untuk Michael yang isinya dia harus mengirimkan uang yang ada di kotak kepada wanita yang selamat dari kebakaran. Esoknya, Michael menemui wanita yang selamat dari kebakaran ini. Michael mulai menceritakan bahwa Hana adalah orang yang buta huruf dan mulai belajar membaca dan menulis di dalam penjara. Dan Michael menyerahkan kotak beserta uangnya. Namun wanita ini hanya mengambil kotaknya dan film pun selesai. Absolution, and that's something I'm new. I was thinking maybe to encourage literacy. Sekarang kita tahu kenapa Hana lebih suka memilih untuk mendengarkan daripada membaca. Ternyata selama ini Hana tidak bisa membaca dan menulis. Saja Hana tidak malu dan mengakui bahwa dia tidak bisa menulis dan membaca di persidangan. Hana tidak akan dipenjara seumur hidup. Tapi Hana lebih memilih di penjara daripada harus malu dan melanggar aturannya sendiri. Ya begitulah namanya juga film. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, oke?